Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jalur benar atasi COVID-19. Penanganan pandemi COVID-19 berada di jalur yang benar. Tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat atas vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan semakin menggembirakan. Menggembirakan karena berdasarkan polling yang dilakukan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI Februari 2021 tercatat 94% responden mempercayai vaksinasi. Angka ini meningkat ketimbang hasil polling September 2020 yang hanya sekitar 60% percaya proses vaksinasi COVID-19. Meraih kepercayaan masyarakat bukan semudah membalikan telapak tangan. Butuh kerja nyata, bukan cuma cuap-cuap. Kerja nyata pemerintah terkait dengan vaksinasi menuai apresiasi. Asosiasi Pers Indonesia diantaranya Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, dan Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas program vaksinasi COVID-19 untuk para wartawan. Kesikapan pemerintah melakukan vaksinasi manula juga mendapatkan pujian. Para manula berbondong-bondong ingin mendapatkan vaksin. Mereka mengaku cukup puas atas pelayanan vaksinasi. Tugas pemerintah selanjutnya ialah terus merawat kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Di samping itu, pemerintah tetap fokus mempercepat proses vaksinasi sehingga memenuhi target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Target vaksinasi 181,5 juta jiwa dalam kurun waktu 12 bulan selesai atau 1 juta orang harus divaksinasi tiap hari. Agar tercapai kekebalan kelompok, dibutuhkan kurang lebih sebanyak 468,8 juta dosis vaksin. Dibutuhkan kerja jauh lebih keras lagi untuk memenuhi target tersebut. Meski sebentar lagi memasuki puasa, vaksinasi tetap berjalan setelah Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa. Isi fatwa MUI adalah vaksinasi COVID-19 yang disuntikan melalui intramuskular tidak membatalkan ibadah puasa yang dijalankan. Target vaksinasi hanya bisa tercapai bila semua pihak berkolaborasi. Segenap unsur, dari pemerintah pusat, daerah hingga tingkatan terkecil seperti kelurahan dan desa, mesti bergandengan tangan dan berderap langkah sama. Memerangi pandemi COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah. Setiap warga hendaknya ikut berpartisipasi. Patut diapresiasi atas peran serta masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Dari 423 kabupaten atau kota, sebanyak 115 atau 27,19% memiliki tingkat kepatuhan memakai masker yang tinggi, yaitu di kisaran 91% sampai 100%. Sementara itu, 17,97% atau 76 kabupaten atau kota masih memiliki tingkat yang rendah atau di bawah 60%. Kolaborasi semua pihak mulai membawa hasil. Pergerakan COVID-19 melandai. Dalam 1 bulan terakhir ini, presentase kasus aktif, presentase kesembuhan, dan presentase kematian menunjukkan perkembangan yang membaik. Per 18 Maret, tingkat kasus aktif di Indonesia ialah 9,12%. Lebih baik dari rata-rata dunia yang berada di 17,23%, meski untuk tingkat kematian 2,71%. Sedikit lebih tinggi dari rata-rata dunia yang berada di 2,21%. Tidak ada kata lelah memerangi COVID-19. Dalam konteks itu, kita bisa memahami keputusan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis skala mikro atau PPKM Mikro. Perpanjangan mulai 23 Maret sampai dengan 5 April 2021 di 15 provinsi. Eloknya, melawan pandemi COVID-19 menggunakan taktik perang rakyat semesta. Seluruh strategi digunakan dengan melibatkan semua rakyat secara aktif tanpa terkecuali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, ada beberapa hal yang kemudian harus diwaspadai ketika kita melihat angka kasus, angka yang meninggal juga, kasus positif COVID itu menurun. Beberapa orang mengatakan atau bertanya tepatnya Mas Kohar, yang pertama apakah benar angka-angka itu
karena kasusnya memang berkurang atau karena tesnya yang dikurangi? Ada dua hal lah paling tidak. Dua-duanya bisa benar. Satu bahwa kasusnya memang berkurang. Itu bukan hanya fenomena Indonesia. Itu adalah tren global. Kalau kita lihat grafik kurvanya di mana-mana sekarang sedang turun, mulai turun. Di negara lain juga ya? Di negara lain turun. Tetapi memang akhirnya di tempat-tempat lain akan tergantung pada bagaimana pemerintah setempat memberlakukan kebijakan-kebijakan. Utamanya adalah 3T, testing, tracing, dan treatment. Ya, paling tidak itu. Kalau itu benar, kemudian prosedurnya sudah tepat, maka akan relatif tercover. Nah, lalu ditambah dengan 3M, dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, bahkan ditambah dengan 2M lagi kan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, itu menunjukkan bahwa proses yang benar itu akan langsung menghasilkan dampak yang benar pula. Dikonfirmasi kan dari waktu bulan ketika puncak-puncaknya itu mencapai sekitar 14.000 lebih, hampir 15.000 malah. Penambahan kasus per hari ya? Penambahan kasus per hari sekarang menjadi di angka 5.000-an atau sesekali 6.000, tapi lebih sering kemudian 5.000 sekian, hampir 6.000. Artinya apa? Ada beberapa perilaku-perilaku yang memang sudah mulai berubah. Apa itu? Misalnya tingkat disiplin menggunakan masker sudah jauh lebih baik daripada di awal maupun di pertengahan. Hanya saja memang yang harus dilawan saat ini adalah kejenuhan. Betul. Kejenuhan satu, kedua adalah titik lengah. Kalau kita merasa euforia tadi, melanjutkan yang tadi, euforia vaksin, lalu kemudian merasa bahwa vaksinasi ini sudah mengobati segala-galanya, maka kalau ini titik lengahnya tidak diwaspadai, bisa saja kasusnya, tentu saja kita tidak berharap, bisa saja kasusnya naik. Tetapi harapannya adalah meskipun sudah ada vaksin, kan vaksin 1, vaksin 2 itu akan betul-betul efektif apabila sudah 70% penduduk divaksinasi. Dan sampai sekarang baru berapa ya? 5 juta mungkin? Sekarang 5 juta. 5 juta. Bahkan yang sudah komplit vaksin 1-2 kan belum sampai 5 juta. Sekitar 3 juta. Artinya kan masih jauh. Masih sangat jauh. Sementara ditargetkan kan 181 juta lebih orang. 2 kali vaksinnya kan berarti 362 juta. Betul. Artinya untuk mencapai angka segitu, dengan target per hari 1 juta dibutuhkan 362 hari. Soal vaksin ini menarik Mas Kohar karena di beberapa kesempatan, di beberapa event, saya mendapati pernyataan dari sekian otoritas mengatakan sistem mulai terbangun, orang-orangnya ada, tapi menjadi masalah utama adalah jumlah vaksinnya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan coba mendengarkan dulu Mas Kohar bagaimana pendapat pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi. Halo Pak Bambang. Pak Bambang Saptono. Kelihatannya masih belum terhubung. Kembali kalau bicara vaksin itu Mas. Kita kan mendatangkan vaksin itu pasti bertahap. Ada, kalau tidak salah yang tadi Mas Kohar sebutkan angka hampir 400 juta itu, sebetulnya komitmennya sudah ada. Kita sudah mengamankan itu. Tetapi kan kecepatan produksi, kecepatan datang, kecepatan distribusi ke seluruh Indonesia yang sangat terpencar ini kan butuh waktu. Nah itu bagaimana Mas Kohar? Nah kan memang vaksin ini kan terjadi semacam kayak rebutan ya. Vaksin. Betul. Jumlah yang diproduksi dengan jumlah yang butuh divaksin belum seimbang. Di seluruh dunia itu. Di seluruh dunia. Bahkan di Eropa kan antara Inggris dan Uni Eropa kan sempat bersitegang berebut vaksin ini karena ada komitmen-komitmen yang katanya dari Inggris yang ke Uni Eropa yang kemudian setelah Brexit maka ikut berdampak. Malah dibatalkan begitu? Bukan dibatalkan sepenuhnya, tetapi seret pasokan vaksinnya itu.
Karena untuk mengamankan Inggris dulu. Karena itu memang dibutuhkan komitmen global. Nah, komitmen global itu yang memimpin ya WHO. Apalagi kan sekarang Amerika sudah kembali bergabung ke WHO, artinya dia akan tunduk juga pada komitmen global, multilateral, bukan hanya B2B, tetapi semua ikut. Karena apa? Karena ini COVID-19 itu bukan hanya persoalan satu negara. Dia persoalan satu negara dengan negara lain yang saling terkait. Ketika satu negara tidak bisa, satu negara yang lainnya, satu kawasan tidak bisa bergerak karena ada lockdown misalnya, maka negara yang lain akan terdampak. Pasti. Distribusi pasokan, distribusi logistik, ekspor, impor, pariwisata apalagi. Nah, dengan tim bulu tangkis terakhir, Mas. Nah, tim bulu tangkis akhirnya ikut menjadi korban. Nah, yang harus dilakukan adalah saya katakan tadi, pemerintah tidak boleh lelah untuk terus-menerus membangun komitmen-komitmen. Komitmen-komitmen global. Kenapa? Karena memang faktanya sampai detik ini kita belum punya vaksin sendiri. Vaksin merah putih sedang dibuat ya. Masih sedang dalam proses dan kemungkinan baru pertengahan tahun ini baru uji untuk mamalia. Artinya kan prosesnya masih jauh. Kira-kira baru tahun 2022 vaksin itu muncul, vaksin merah putih. Karena itu dengan komitmen global, dengan upaya diplomasi global, diplomasi vaksin, maka kita akan bisa mengamankan pasokan dan betul-betul pasokan itu dikirim. Kabar menggembirakannya kan sampai sejauh ini masih on the right track. Betul. Artinya AstraZeneca yang diprediksi hadir pada awal Maret, akhirnya hadir juga. Betul. Lalu kemudian nanti bukan tidak mungkin komitmen yang lain seperti Pfizer datang di bulan April. Dan ada kemungkinan kan katanya nanti Sinovac yang mulai bulan April dan seterusnya itu akan semakin banyak lagi komitmen yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena Indonesia tidak tinggal diam, tidak pasif. Betul. Indonesia proaktif. Misalnya apa? Menyediakan laboratoriumnya. Indonesia juga melakukan uji klinis bagi produknya Sinovac. Artinya dengan Indonesia melakukan uji klinis, Indonesia telah yang pertama menjadi rujukan bahkan untuk sertifikasi halalnya Sinovac. Maka dengan kontribusi Indonesia seperti itu, mestinya diplomasi kita lebih mudah untuk mendapatkan vaksin. Pertanyaannya begini, Mas Kohar, kembali dipertanyakan orang, apakah benar salus populi prima lex esto, keselamatan itu menjadi hukum tertinggi, tetap kita pegang, tetap bangsa ini pegang, karena ketika kita masih berjuang dengan vaksinasi, yang memang terpaksa harus bertahap karena ketersediaannya juga butuh waktu, di saat bersamaan pemerintah memberikan kelonggaran untuk rencana mudik lebaran. Ini menjadi pertanyaan besar karena sudah dibuktikan lewat data setiap kali ada libur panjang, apalagi lebaran kan mudik itu pasti panjang itu, itu terjadi peningkatan lonjakan kasus COVID. Ini kan menjadi pertanyaan karena di satu sisi, satu ujung pemerintah bilang tetap jaga protokol kesehatan, ikuti vaksinasi, tapi di ujung yang lain kelihatan dibuka begitu. Itu bagaimana? Di libur yang terakhir, ketika libur hari Kamis kemarin, Isra Mi'raj hari Kamis, kita tidak melihat ada lonjakan. Artinya sudah mulai ada kesadaran masyarakat untuk melakukan apa yang disebut dengan pembatasan. Itu kan liburnya yang hanya 1 hari, bukan hari raya besar, Mas. Tapi kalau nanti lebaran, kalau itu tetap diizinkan, itu bagaimana kira-kira dampaknya? Tahan dulu karena kita harus jeda dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi tadi, kita coba mendengarkan dulu, Mas, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samorsi dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra pendapat Ibu? Kita sudah benar di jalurnya mengatasi COVID atau seperti apa? Iya, jalur benar atasi COVID-19 sudah dilakukan oleh pemerintah. Alhamdulillah.
semuanya dilakukan cepat, tapi tidak terburu-buru. Ya, waktu ada COVID dan mau divaksin sudah pesan. Banyak yang mempertanyaan, kok kenapa yang pesannya merek yang itu, tapi sekarang terbukti bahwa kita tidak terlalu berebutan seperti mereka. Mengapa? Karena walau cepat, ini semua karena kehati-hatian pemerintah. Pemerintah hati-hati untuk menunggu, walau sudah pesan itu vaksin itu diizinkan dulu oleh WHO. Kemudian juga mutu vaksin kan termasuk kita adakan uji klinis dan halal atau haramnya. Juga kemarin ada kejadian pembekukan darah pasca vaksinasi, langsung ditunda dulu distribusinya. Ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah. Kemudian juga ini ada kriteria sasaran penerima vaksin. Kan ada yang walau sambil bagaimana itu presiden dulu, gitu. Kemudian tenaga kesehatan dan alhamdulillah bagus sekali presiden dan jajaran pemerintah kemudian nakes sehingga menimbulkan tambah kepercayaan masyarakat, guru-guru ya. Nah, Bu Indra, jadi dari rencana yang atau sudah yang dilakukan yang baik ini, ada tidak masukan dari Bu Indra supaya kemudian lebih baik lagi yang mungkin harus diperbaiki ataupun harus diadakan? Bagaimana Bu Indra? Nah, itu menjaga juga ada hoax-hoax yang vaksin palsu itu, kemudian vaksin yang berasal dari benda-benda haram begitu, Maaf ini, tapi kenapa? Pasti ada saja manusia-manusia yang begitu. Nah, sebelum itu terjadi, sebaiknya langsung diterangkan dulu bahwa ini itu, dan kehati-hatian ini, alhamdulillah mungkin terus ditingkatkan menjelang bulan Ramadan. Jadi lakukan semuanya sesuai dengan aturan keilmuan. Alhamdulillah itu ya. Terima kasih Bung Leo. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, singkat padat silakan. Kami sependapat bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah sangat baik dan di jalur yang benar. Nah, ini dibuktikan bahwa per 18 Maret 2021 kemarin, tingkat kasus aktif di Indonesia berada di 9,12% dibanding rata-rata dunia yang berada di 17,23%. Ini artinya apa, Mas? Bahwa angka atau tingkat kasus aktif di Indonesia ini hanya separuh dari rata-rata di dunia. Nah, sedangkan di dalam vaksinasi COVID-19, bahwa di Indonesia ini juga lebih cepat dibanding dengan negara-negara yang lain. Nah, apalagi Mas, di Indonesia ini kan memiliki 10 ribuan puskesmas, kemudian juga ada 3 ribuan rumah sakit, kemudian ditambah lagi ada 30 ribu vaksinator. Lah, belum lagi adanya program kaitannya dengan vaksinasi mandiri. Nah, kemudian ditambah lagi, di mana menurut Kementerian Kesehatan kemarin, hingga saat ini jumlah penyuntikan vaksin COVID-19 di Indonesia telah mencapai 5.533.000 orang. Nah, kemudian Mas, kecepatan vaksinasi di Indonesia yang sebelumnya hanya 10.000 sampai 100.000 per hari, saat ini telah mencapai 300 hingga 380.000 per hari. Bahkan minggu kemarin sudah mencapai 489 ribuan orang. Nah, kami sebagai masyarakat sangat percaya pada pemerintah di dalam penanganan COVID-19. Begitu pula terhadap vaksinasi COVID-19. Walau kami belum mendapat jatah pensil vaksinasi, Mas. Akan tetapi kami pribadi tetap bersabar. Yang terpenting kami harus menjaga protokol kesehatan. Ya, masukan, Mas. Masukan sedikit bahwa vaksinasi ini nanti akan lebih efektif dilakukan melalui puskesmas agar masyarakat juga bisa langsung proaktif, Mas. Terima kasih, Mas. Oh, baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi.
sudah dilakukan vaksinasi. Tapi kalau boleh saya sebelum kita menanggapi para pemirsa, Mas Kohar, bagaimana dengan yang tadi sebelum jeda saya pertanyakan, kalau memang mudik Lebaran itu diizinkan, bukankah bisa berbahaya? Ada potensi untuk terjadinya penularan, meskipun potensi itu mungkin tidak sebesar sebelum-sebelumnya ya. Kenapa? Karena tadi itu tingkat disiplinnya sudah meningkat, masyarakat yang sudah mulai sadar untuk menjaga diri bahwa ketika dia teledor maka dia tidak hanya mengorbankan dirinya sendiri, bisa tapi menulari juga menulari yang lain, mengorbankan yang lain. Sudah banyak kisah-kisah pilu yang kemudian menyebabkan orang tersadar bahwa oke, ini harus dihindari. Dan sekarang sudah biasa orang menjaga jarak dan seterusnya. Jadi itu sudah modal. Tetapi paling tidak harus tetap waspada. Sampai detik ini kan belum ada keputusan dari pemerintah secara total. Memang itu baru tidak menteri ada, ya? tidak Menteri ada Perhubungan ya? Menteri Perhubungan. Tidak ada larangan secara mungkin spesifik, tetapi paling tidak ada kewaspadaan, pengetatan di sana sini. Kalau orang mudik maka dia harus katakanlah misalnya dilakukan dilakukan rapid test antigen, memastikan keamanan dirinya dulu ya. Betul, harus dipastikan keamanannya bahwa yang mudik ini adalah orang yang sehat. Begitu pula dipastikan di lokasi tempat dia mudik adalah zonanya sudah bukan zona merah. Kalau masih zona merah, maka tidak ada alasan untuk menerima pemudik, apalagi orang datang, itu kan namanya mendatangi bahaya. Dan itu yang jangan sampai terjadi. Iya, Mas Kohar, ini kan kita sering menganalogikan perang melawan COVID ini seperti lomba lari ya. Dan sayangnya yang dulu kita kira ini mungkin hanya akan 3 bulan, berjangka pendek, begitu masa berlangsungnya ternyata lama sekali. Dan ya itu analoginya jadi bukan sprint lagi tapi maraton. Nah, di dalam maraton itu kan kita melihat bagaimana kekuatan itu bisa dijaga dengan disiplin mengatur pace. Jangan sampai nanti kencang di awal, 30 km selesai begitu, sisa 12 kilonya lagi tidak kuat lagi. Nah, kalau sekarang kita melihat, Mas, apakah memang secara umum seperti gambaran tadi bahwa kita itu masih disiplin menjaga protokol kesehatan? Karena begini, saya tidak tahu angkanya karena tidak mendata juga, tidak berani bilang juga sangat banyak begitu. Tapi mulai kelihatan orang-orang yang tidak pakai masker, kalau dulu karena tidak punya, sekarang karena tidak mau. Nah itu bagaimana, Mas? Data survei, tren survei justru menunjukkan naik kan tingkat disiplin masyarakat. Kedisiplinan menggunakan masker? Betul. Satu ke tingkat kepercayaan terhadap vaksin misalnya, itu naik dari 60% pada bulan September menjadi 94% pada bulan Februari atau awal Maret. Cepat begitu ya? Sangat cepat, karena ada hal-hal positif yang kemudian disuarakan oleh banyak orang. Satu. Kedua, tingkat memang betul bahwa masih ada belasan persen orang yang belum disiplin menggunakan masker. Tetapi tingkat mereka yang disiplin itu naik. Angkanya selalu naik. Jadi kalau yang disiplin protokol kesehatan ini semakin naik dan trennya terus bagus, maka ini akan ikut mendorong ini, ikut menarik ini, ikut menarik mereka-mereka yang tidak disiplin. Karena mereka yang tidak disiplin itu akan menjadi semakin kayak dikucilkan justru. Mereka yang tidak disiplin langsung diingatkan. Jadi seperti di Korea Selatan, orang yang begitu orang menggunakan masker tidak standar masker, dia pakai masker di dagu dan seterusnya. Dia seperti orang yang dikucilkan dan kemudian dia merasa secara sosial ada masalah akhirnya dia. Jadi musuh masyarakat. Jadi musuh masyarakat, jadi musuh bersama. Nah, hal-hal semacam itu ternyata efektif bagi Korea Selatan untuk menekan laju penularan COVID. Nah, di Indonesia biasanya juga hal-hal seperti itu sangat efektif. Karena itu contoh tauladan bagi dari para tokoh penting, dari tokoh-tokoh publik itu penting juga. Lalu mengingatkan senantiasa di antara kelompok-kelompok kecil orang, di antara makanya itu kan PPMK kan kemudian dilanjutkan lagi karena dinilai efektif. Karena PPKM. Ini kan lebih mikro lah. Berbasiskan RT. Itu dia, Mas Kohar. Karena Mas Kohar sudah sebut PPKM. Ada beberapa teman yang bertanya begini, sebetulnya selama ini PSBB, kemudian sekarang PPKM, itu pernah tidak sih dievaluasi
untuk kemudian melihat efektivitasnya, karena jangan-jangan kita ini terjebak kepada kemarin sudah PPKM, kita perpanjang lagi tanpa melihat efektivitasnya dan tidak melakukan kalau memang perlu perubahan untuk membuat lebih efektif. Bagaimana, Mas? Ya, perubahan dari PSBB ke PPKM, ke PSBB transisi kemudian ke PPKM itu kan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dari PSBB. Ternyata PSBB masih sifatnya masih umum, terlalu ketat tapi tidak sampai dipantau pada level bawah. Faktanya kemudian ada klaster keluarga, ada klaster komunitas, ada klaster rombongan makan dan seterusnya. Maka ketika itu terjadi, lalu dievaluasi, lahirlah berbasiskan mikro tadi itu. Nah, apa yang dilakukan sekarang PPKM sekarang ini masih dalam level yang durasi yang masih sangat pendek. Makanya kan kemudian harus diperpanjang. Ini akan lebih efektif. Kenapa? Karena pengawasan itu pada sampai level RT. Jadi yang namanya 3T tadi itu, testing, tracing, dan treatment itu harus bisa menjangkau sampai RT. Hanya saja mungkin testing ya. Testing ini yang masih menjadi kendala. Karena kan orang mau mengikuti rapid test harus mengeluarkan biaya 200.000 dan seterusnya. Nah, ini agak kesulitan untuk menjangkau level RT. Maka kemudian bagaimana ini ditarik ke puskesmas misalnya. Nah, ini sudah dimulai dilakukan. Dengan berbasiskan mikro ini, maka sekarang sedang dievaluasi. Ternyata hasilnya, trennya menunjukkan tingkat penularan mulai menurun kan. Di mana-mana tingkat penularan, apakah di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Sulawesi Selatan misalnya yang dulunya tinggi-tinggi itu Kalimantan Timur, trennya menurun. Karena apa? Karena itu tadi, karena ada efektivitas sebuah program yang apabila dia dijalankan dengan cara yang benar, on the right track. Kalau mereka dijalankan, kalau sistem itu dijalankan dengan setengah-setengah, ya hasilnya juga akan setengah-setengah. Pertanyaannya begini, Mas Kohar, karena kalau kita bicara kota-kota besar begitu ya, Jakarta dan yang lain-lain, mungkin kita bisa terus-terusan memelototinya, mengawasinya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain, kota-kota lain, desa-desa lain yang sama sekali jauh dari pemantauan? Bagaimana kita kemudian melihat misalnya ada rencana untuk memulai pembelajaran tatap muka yang bulan Juli katanya tahun ajaran baru itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Ini kan hal-hal yang masih bisa ambivalen begitu ya. Kita jawab selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami kan, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, saya jujur agak khawatir dengan rencana pembelajaran tatap muka yang mulai diuji cobakan menurut Mendikbud bulan Juli, walaupun kata akhirnya ada di orang tua murid. Apakah merasa nyaman anaknya datang ke sekolah atau tidak, dan ini harus diawasi. Pertanyaannya Mas, kalau di hari pertama mungkin kamera-kamera akan menyorot, melihat. Tapi setelah sekian pekan, sekian bulan berjalan, kan tidak ada yang mengawasi kecuali sekolah itu sendiri. Apakah kemudian misalnya amit-amit menunggu ada peningkatan kasus di sekolah, baru kemudian direvisi ulang atau seperti apa? Jadi sistem kita sejauh ini relatif sudah mulai berjalan. Jangan dibayangkan bahwa di desa itu tidak ada satgas. Di desa itu ada satgas. Dan mereka bekerja begitu ya? Dan mereka bekerja sampai level RT. Siapa itu? Ada namanya Babinsa dari TNI yang membantu. Ada yang namanya Babin Kamtipmas dari polisi. Kepolisian. Lalu ada kepala dusun. Ada RT, ada Kami Tuwo, ada Bayan, dan seterusnya yang elemen-elemen ini, mereka ini bekerja secara serius memelototi warganya satu persatu. Selalu tuh ya? Selalu, bukan setiap hanya hari. Di awal-awal saja mulai begitu? Sampai detik ini, sampai hari ini, kalau Leo menyaksikan beberapa kabar di pemberitaan kita, itu tercover kok. Bahwa mereka ini mengerjakan segala sesuatunya dengan pekerjaan yang sangat-sangat serius. Kenapa? Karena mereka juga tidak ingin kampungnya itu terkena wabah. Mereka akan sangat girang, sangat gembira ketika zona mereka itu sudah mulai bergeser dari zona merah misalnya menuju oranye atau kuning atau bahkan hijau. Syukur hijau ya. Nah, itu yang terjadi. Begitu pula dengan misalnya tatap muka di dalam sekolah.
Di Jakarta itu survei orang tua untuk apakah sudah siap untuk melakukan tatap muka itu sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Kebetulan di beberapa SMP, di beberapa SMA sudah dilakukan dan hasilnya umumnya rata-rata orang tua itu lebih senang tatap muka katanya. Kenapa? Apa mungkin karena mereka jenuh, mereka juga tidak bisa ngajari anak-anaknya. Itu kekhawatiran karena saya, banyak Mas. kendala. Karena mau melepaskan beban dalam tanda petik untuk mengajari anak di rumah, akhirnya ya sudahlah ke sekolah saja coba. Semoga tidak kena COVID, tapi nanti kalau amit-amit kena COVID, ya sudah kita tarik lagi. Jadi tidak bisa kebijakan begitu, Mas Kohar. Begini, desain untuk protokol kesehatan harus dimulai dari sekolah. Oke. Dari mulai dinas-dinas. Dipastikan bahwa dari ukuran paling kecil begitu ya. Betul. Jadi merujuk pada PPKM tadi itu, maka sekolah pendidikan pun juga begitu. Di kelasnya hanya boleh 20 orang. Yeah. Lalu di luar tidak dilakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Semua kantin begitu ditiadakan itu dulu. Kantin olahraga ditiadakan dulu. Jam belajar juga dipangkas. Belajar digunakan dipakai dalam model beberapa shift, 2 shift. Jadi dengan cara pola-pola seperti itu, apabila dia dijalankan tadi itu, sistem itu bila dia dijalankan secara ketat, maka itu akan lebih membantu. Tetapi begitu 1 minggu atau 2 minggu terdeteksi ada satu saja misalnya peristiwa kasus positif di sekolah tersebut, maka kembalikan lagi. Jadi bukan berarti tatap muka itu langsung seterusnya harus harga mati tidak. Kita harus fleksibel. Kenapa? Karena virus ini kan belum begitu kita kenali. Banyak yang kita tidak tahu ya. Banyak yang kita tidak tahu, banyak yang misteri, mutasinya bagaimana, prosesnya bagaimana dan seterusnya. Yang apabila kita tidak melakukan kelenturan di dalam kebijakan, maka ini juga akan berbahaya. Karena itu yang namanya kebijakan itu, ini bukan plan berbeda. Antara lentur dengan plan berbeda. Plan itu adalah ketika prinsip itu sudah jelas, tetapi kemudian kadang A, kadang B, kadang A, kadang B, zigzag. Sementara ini kan kita belum tahu COVID ini kayak apa. Karena maka ini baru sekali ya. Betul, maka dibutuhkan kelenturan. Maka uji coba silakan. Tetapi kemudian begitu ditemukan ada beberapa satu kasus, maka hentikan itu, kembalikan pada virtual, lalu evaluasi. Dan itu akan lebih bagus daripada kita selalu tercekam dalam ketakutan yang berlebihan. Gitu. Dan Tuhan juga suka dengan makhluknya yang berusaha begitu ya Mas Kohar? Iya betul, jadi jangan menyerah, bangkit, tapi jangan lengah juga. Baik, semoga itu terjadi Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini Mas, selamat pagi. Pemirsa, tidak ada kata lelah untuk memerangi COVID-19. Dengan itu kita bisa memahami keputusan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan PPKM berbasis skala mikro. Ini adalah perang bersama. Setiap elemen bangsa kita harus mau berkontribusi untuk membuat Indonesia mampu menjadi pemenang melawan pandemi COVID. Saya Leonard Tamosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV